Kalau kita yakin Pak, saya yakin-yakinnya tahu akan masalah, kita akan takut menerima amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Allah, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar nanti akan ditanya oleh Allah akan berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian semua. Saudara, ini at-takatsur, ini penyakit yang ketiga kata Nabi. Memperbanyak, lupa untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa ya akhi? Kalau sudah kayak itu masuk Pak pada jebakan namanya hubbud dunya, at-tasyahud fid dunya. Berlomba-lomba sehingga Pak terjadi gesekan yang tidak sehat satu sama lain. Ada permusuhan karena urusan dunia. Ya Allah, saya melihat Pak perseteruan yang ada di antara kita ini Pak. Bukan karena masalah prinsip-prinsip nilai kemanusiaan, karena masalah agama, bukan Pak. Ujung-ujungnya orang tukaran itu urusan apa? Dunia lagi Pak. Ya mohon maaf, saya harus berbicara apa adanya pula Pak. Dan saya tidak mau terlibat di bab-bab seperti ini. Perseteruan di dunia media Pak, media sosial antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Apa Pak? Apakah masalah prinsip agama Pak? Setelah kita selidiki dahulu, urusannya urusan dunia juga, urusan gengsi, urusan popularitas, urusan ini. Apa yang kita cari di dunia ini, Mas Muslimin? Hati-hati saudara sekalian. Tasyahud, kebencian yang muncul di antara kita karena urusan dunia. Kakak adik Pak, satu rahim, satu ayah, satu ibu, berantem di masa tuanya. Urusan apa Pak? Balik lagi Pak, urusan dunia. Padahal akrab sedemikian rupa, urusan warisan ma'asyar muslimin. Tukaran. SMP-nya sama, SMA-nya sama Pak. Perguruan tingginya juga jurusan yang sama, menata perusahaan yang sama. Begitu berjalan setahun, 2 tahun, 5 tahun masih bagus Pak. Begitu telah punya anak banyak, masing-masing kepentingannya berbeda, tukaran tengah jalannya. Dunia ini dahsyatnya Mas sekalian. Monggo Pak. Dan at-tasyahun ini syahna, asyahna, sampai tidak tegur sapa satu sama lain, terjadi permusuhan sesama muslim. Dan ini penyakit umat terdahulu. Sampai lihat Pak sekarang di Yahudi Pak, termasuk juga di Nasrani Pak, apalagi di Majusi Pak. Cuma mereka yang pintar ngemas, menutupi jemaah sekalian, dengan media yang begitu canggih seakan-akan tidak ada apa-apa. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu perseteruan di antara mereka lebih dahsyat lagi. Dan kita jangan ikut-ikut Pak. Nah kita ada masalah sedikit di blow up sedemikian rupa jemaah sekalian. Mereka itu lebih dahsyat lagi. Yahudi sekarang Pak, itu percekcokan di antara mereka. Itu demo tiap hari untuk memberhentikan perang Pak. Tapi karena masalah gengsi di antara mereka gak ketemu. Tukaran Pak. Nah kita jangan seperti itu ma'asyar muslimin. Karena karakter orang beriman itu, toleransinya Pak satu sama lain sangat kuat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu pasti bersaudara. Jadi kalau kita tidak bersaudara Pak, dipertanyakan kualitas iman kita ini. Karena orang beriman itu karakternya pasti bersaudara. Ya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syahna, akhirnya tukaran satu sama lain. Fit dunya, urusan dunia. Kalau tukaran Pak, apa yang terjadi? Masuk penyakit berikutnya, at-tabaghud, saling membenci. Ya akhi, kalau udah benci Bapak, ini sampai salat begini Pak, tidak khusyuk dalam Pak. Dan uniknya kata Nabi, at-tabaghud ini, kebencian yang ada, ini juga menimpa kepada sesama mukmin juga Pak. Urusannya urusan dunia, ketersinggungan pribadi. Walaupun sama-sama salat di masjid Pak, sama-sama ikut kuliah subuh juga Pak. Nanti pulang tidak saling tegur jemaah sekalian. Bahkan tidak tenang Pak. Kenapa? Yang satu duduk sebelah sana, satu duduk sini, saling melihat satu sama lain. Terus sama-sama ngaji juga. Tidak tenang pikiran kita ini masyaallah. Kenapa? At-tabaghud, ada kebencian, baghdha. Akhirnya apa? Terakhir kata Rasulullah SAW, setelah baghdha ini at-tahasud, hasad.
hasad Pak, yang muncul, saling iri dan dengki jemaah sekalian. Tamanni zawalin ni'am an sahibiha. Ada enggak mau Pak dirinya Pak disalib sama orang. Kalau ngelihat saudaranya sukses, enggak usah sukses sedikit Pak, ngelihat tetangganya beli mobil baru Pak, 3 hari 3 malam enggak bisa tidur jemaah. Jangankan mobil Pak, punya motor baru saja enggak bisa tidur Pak. Dari mana dapatnya? Ibu juga begitu, jangankan mobil motor Pak, jilbab baru saja kalau udah hasad Pak, jilbab baru beli lagi, padahal jilbab yang masih ada. Itu kepikiran terus. Orang kalau hasad tidak bisa tenang ya Mas sekalian. Menyiksa diri. Dia berharap berbagai macam nikmat karunia yang dia miliki, bagaimana dia hilang ya Mas sekalian. Kalau bahasa guru saya, orang hasad itu jamaah sekalian senang melihat orang sedih, sedih melihat orang senang. Senang kalau melihat orang sedih Pak, dan sedih kalau melihat ada orang senang jamaah. Dia tidak percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Dan ini adalah penyakit umat terdahulu kata Nabi. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Itu orang-orang ahli kitab ya Mas kalian tuh Pak. Berharap, banyak dari mereka berharap bagaimana kita ini bisa murtad semuanya Pak, sebagaimana mereka murtad. Mereka meyakini jemaah sekalian akan ketidakbenaran keyakinannya Pak. Loh kok tiba-tiba ada orang Islam enak, bisa salat 5 waktu, Jumatan banyak, kompak. Itu menggelora mereka hati mereka. Panas. Kenapa? Hasad min indi anfusihim. Ada hasad Pak pada diri mereka. Penyakitnya orang-orang terdahulu begitu. Dan orang yang sudah hasad ini ma'asyar muslimin, mohon maaf Bapak. Ya Allah, menimpa kepada orang beriman. Loh, Ustaz, orang beriman hasad? Naam. Sampai sahabat bertanya pada Rasulullah, ayahsudul mu'min ya Rasulullah, apakah orang beriman itu hasad? Naam, hasad orang beriman itu ada penyakit itu. Inilah perjuangan kita jamaah sekalian. Dan diingatkan sama Nabi jamaah sekalian. Dan yang menarik kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min ahadin indahu ni'mah." Tidak ada salah seorang di antara kalian Allah karuniakan nikmat pada orang itu illa wajadta lahu hasidan. Engkau pasti mendapati orang yang hasad pada orang itu. Sampai punya aloji baru Pak, pasti ada orang hasad sama sampean. Sampai punya HP baru Pak, ada orang yang hasad sama sampean. Itu sudah kayaknya, tinggal sampean bisa menata hati. Makanya sampai disuruh berdoa ya, suruh berlindung Pak. Salah satu perlindungan kita itu surat terakhir dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini hasad ya akhi, kalau sudah menimpa pada seorang Pak, itu kadang-kadang mata mereka itu jemaah sekalian bisa melukai kita Pak. Namanya ainul lamma, ain mata yang penuh hasad Pak. Melihat orang nikmat bisa jadi hancur nikmatnya karena mata hasad yang dimiliki oleh saudara kita yang seperti itu. Ini penyakitnya umat-umat kita terdahulu. Saya ingin menutup pengajian ini. Kata Rasulullah SAW, hadis Abi Hurairah riwayat Abu Daud, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian punya penyakit hasad ini. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasad ini bisa makan, bisa menghabiskan semua kebaikan yang kalian lakukan. Salatmu, puasamu, hajimu, infakmu bisa entek karena penyakit hasad ini Pak. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api sedang memakan apa? Kayu yang sedang kering Pak. Kayu kering dibakar oleh api, habis hangus Pak, tidak tersisa. Itu dikatakan Nabi adalah orang-orang yang bangkrut, yang punya penyakit hasad. Dan ini penyakit akan menimpa kepada kita. Saudara, tidak ada jalan lainnya Mas kalian. Kita sudah punya modal Pak ya. Modal Ramadan, modal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ditutup kemarin 10 Muharram. Ayo Pak, lanjutkan kebiasaan kita, hati kita. Dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit-penyakit itu. Kalau tidak, hatta takunal baghyu fima bainahum, sehingga nanti akan ada satu penyakit
di antara kalian Pak saling sikut menyikut, saling menghalalkan segala cara tanpa ada perasaan sedikit pun untuk mencintai saudaranya jemaah sekalian. Inilah penyakit umat-umat sebelum kita, dan itu akan menimpa kepada kita kata Nabi, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rahmat Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita semua Pak saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disatukan hati kita karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang disebut oleh Rasulullah kepada kita semua. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin bi rahmatika ya akramal akramin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.